Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seviana Puji Lestari dari kelas Ekonomi Syariah A dengan NIM 401230100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tahapan-tahapan analisis SEM efek moderasi pada aplikasi Smart PLS. Kasus yang saya ambil yaitu pengaruh faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis terhadap ekonomi sirkular dengan pengetahuan ekonomi sirkular sebagai variabel moderasi. Di sini menggunakan single moderasi. Single moderasi adalah variabel yang berfungsi untuk memperkuat maupun memperlemah variabel satu dengan variabel lainnya. Di sini moderasi ditandai dengan variabel yang terletak di luar model. Di sini yang sebagai variabel moderasi adalah pengetahuan ekonomi sirkular. Dia berfungsi untuk memperkuat maupun memperlemah variabel satu dengan variabel lainnya. Indikator dalam kasus ini yang pertama yaitu variabel independen sebagai X, faktor instruksional, FI1, FI2, FI3, FI4. Faktor kontekstual ditandai dengan FK1, FK2, FK3, FK4. Dan faktor strategis ditandai dengan FS1, FS2, dan FS3. Yang menjadikan variabel moderasi adalah pengetahuan ekonomi sirkular S1, S2, S3, dan PS4. Variabel dependennya sebagai Y yaitu adopsi ekonomi sirkular ditandai dengan AKS1, AKS2, dan AKS3. Di sini data yang saya gunakan yaitu data kuantitatif. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Smart PLS. Setelah tampilannya seperti ini, mari kita untuk klik New Project, berada di pojok kiri. Untuk name-nya kita beri nama tugas moderasi. Klik Create. Nah, kita dapat mengimport data file kita. Pastikan kita sudah memiliki atau menyediakan data yang sudah kita unduh. Di sini saya menggunakan data SEM efek moderasi. Klik Open. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik Import. Kita tunggu dulu. Data tadi memiliki 19 indikator dan juga 97 sampel. Seperti ini. Kita dapat back kembali. Terus kita create model di sini. Pada model tab ini silahkan diklik dan diganti dengan TLS SEM. Dan model name-nya kita beri nama moderasi. Klik Save. Ini merupakan tampilan awal ketika kita akan membuat kerangka berpikir. Nah, langkah yang pertama ketika akan membuat kerangka berpikir yaitu kita klik latent variable, kita klik bagian sini, dan kita beri nama faktor instruksional. Klik OK. Bawahnya kita beri nama faktor kontekstual. Klik OK. Dan bawahnya lagi kita beri nama faktor strategis. Seperti pada indikator tadi. Nah, agak bawah ke sini kita beri nama pengetahuan ekonomi sirkular. Klik OK.
Agak ke sini, kita klik lagi yang terakhir, yaitu adopsi ekonomi sirkular. Nah, setelah selesai membuat latent variabel seperti ini, tadi di indikator sudah dijelaskan bahwa ini sebagai variabel X, dan ini sebagai variabel Y, dan ini sebagai variabel moderasi, yang tugasnya untuk memperlemah maupun memperkuat. Kita hubungkan, kita klik connect, faktor instruksional kita hubungkan ke adopsi ekonomi sirkular, kontekstual juga sama, dan faktor strategis. Kita ingat bahwa pengetahuan ekonomi sirkular tadi sebagai variabel moderasi, jadi kita hubungkan bukan ke lingkaran merah ini, tetapi kita hubungkan ke garis. Garisnya yaitu garis antara faktor instruksional dan adopsi ekonomi sirkular. Seperti ini. Apakah pengetahuan ekonomi sirkular nanti memperkuat maupun memperlemah faktor instruksional dengan adopsi ekonomi sirkular? Seperti itu. Jumlahnya 3 sama. Nah, seperti ini. Ini merupakan kerangka berpikir sederhana yang kita buat dari kasus yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu, di sampingnya ada data SEM moderasi. Ini kita harus pindahkan atau kita rumahkan ke PLSM moderasi, ke kerangka berpikir tadi. Bahwa FI1 itu tadi faktor instruksional, kita klik FI1, shift 1, 2, 3, 4. FI1 itu tandanya faktor instruksional. Kita pindahkan ke sini. Oke, seperti itu. FK1 juga sama. FK1 tadi tandanya faktor kontekstual. Jadi FK1 kita klik, set, shift, ke bawah 1, 2, 3, 4. Kita rumahkan ke faktor kontekstual. Faktor strategis, shift, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan ekonomi sirkular, tadi disingkat dengan PES, PES 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Dan yang terakhir yaitu adopsi ekonomi sirkular. Kita klik, shift, bawah 1, 2, 3. Maaf, kesalahan. Kalau ada salah, kita tinggal klik select. Kita klik ini yang bagian salah, dan kita seperti itu ya. Kita ulang lagi, AS, shift 1, 2, 3. Nah, kita rumahkan ke sini. Perlu kita ingat bahwa ketika terjadi kesalahan, jangan lupa kita klik select dulu. Nah, tampilannya sudah seperti ini, namun ini sangat terlihat berantakan ya. Kita perkecil dulu, setelah itu kita rapikan. Klik, klik kanan, dan align indikator to the left. Nah, seperti ini. Align indikator to the left. Kita rapikan saja di sini. Ini klik, kita taruh di bottom. Seperti ini. Agar nggak terlalu ke sini, kita agak ke sini kan. Ini perlu kita ingat bahwa ketika kita ingin memperbaiki, kita harus di bagian select ini. Sudah? Seperti ini gambaran kerangka berpikir kita dalam kasus tadi. Nah, setelah ini silahkan untuk klik calculate, PLSM algorithm, kita tunggu. Setelah itu start calculation.
Nah, di sini sudah muncul angka-angka ya. Jadi di sini kita sudah bisa membaca analisisnya. Yang pertama kita perlu lihat di sini bahwa dari hasil output menunjukkan bahwa semua konstruk itu menghasilkan nilai loading faktor lebih dari 0,7. Kecuali FI14 ini memiliki loading faktor itu 0,669. Jadi FI14 ini tidak valid dan harus dihilangkan dari model. Namun, ketika sudah lebih dari 0,7, itu tidak perlu dihilangkan. Yang perlu kita hilangkan apabila kurang dari 0,7. Cara menghilangkan yaitu kita klik edit dulu, kembali edit, F1, F1, FI4, klik kanan, delete. Seperti ini. Sudah hilang ya untuk FI4, kita klik calculate lagi, PLSM algorithm. Nah, dari hasil output menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading faktor itu lebih dari 0,7, sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Analisis yang selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Ini, bagian quality kriteria diskriminan validity. Kita klik HTMT, paling atas. Nah, ternyata di sini ada yang berwarna merah, itu angkanya itu 0,920. Karena ada HTMT yang nilainya lebih dari 0,9, maka uji diskriminan tidak bisa menggunakan HTMT ini karena lebih dari 0,9. Terus gimana kok nggak bisa pakai HTMT? Kita bisa menggunakan dengan cross loading di sini bagian bawah sendiri. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini cara membacanya, saya beri contoh satu. Nilai cross loading dari AS ini, AS 1, 2, 3 itu menunjukkan nilai 0,942, 957, 0,956. Ini artinya lebih dari 0,7, artinya diskriminan terpenuhi. Nah, FI1, FI2, FI3 ini memiliki nilai atau menunjukkan nilai 0,789, 0,805, 0,933, menunjukkan lebih dari 0,7 artinya terpenuhi. Sampai bawah seperti itu, dan menunjukkan lebih dari 0,7 artinya di sini terpenuhi, karena tadi tidak bisa menggunakan HTMT ini. Nah, analisis bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Langsung atasnya construct reliability and validity. Kita klik overview. Nah, pada uji reliability and validity ini saya akan melihat pada composite reliability sini. Kita perpanjang aja biar kelihatan. Nah, kita lihat RHOC-nya. Di sini menunjukkan lebih dari 0,7 semua, sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Kita lihat RHOC-nya apabila lebih dari 0,7 berarti memenuhi kriteria reliabilitas. Uji yang selanjutnya yaitu ada uji multikoliniaritas. Bagian sini, bawahnya diskriminan. Collinearity statistik FIF. Nah, di sini. Di sini apabila bagian alter model, bagian list ini menunjukkan angkanya ada beberapa yang merah, itu karena yang menjadi patokan itu 0,5. Jadi lebih sulit. Jadi kita bisa menggunakan yang inner model list ini, yang patokannya itu 0,10. Jadi akan lebih mudah.
Di sini bahwa hijau semua ya ini kurang dari 0,10, bahwa menunjukkan indikator konstruk memiliki nilai FIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikoliniaritas di sini. Karena kurang dari 0,10. Kalau kita menggunakan yang kurang dari 0,5 maka terjadi multikol. Jadi untuk mempermudah kita yang menggunakan patokannya kurang dari 0,10 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan R square. Bagian overview, di sini adopsi ekonomi sirkular R square-nya 0,848 yang menunjukkan bahwa variabel konstruk, faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis itu mampu menjelaskan variabilitas dari adopsi ekonomi sirkular sebesar 84,8%. Modelnya cukup kuat dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Dari mana saya mendapat 84,8%? Jadi R square-nya ini silahkan dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya 8,4%. Yang menunjukkan modelnya kuat. Jadi faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis mampu menjelaskan variabilitas dari adopsi ekonomi sirkular itu sebesar 84,8%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke F square bawahnya, kita klik matriks. Nah, di sini. Di sini kita lihat bagian sini. Kita ambil contoh yang ini, faktor instruksional. Jadi, ketika faktor instruksional dihilangkan dari model, maka akan memberikan dampak perubahan pada R square itu sebesar 0,054 yang memberikan efek yang cukup kecil. Bawahnya juga sama cara membacanya. Contoh faktor kontekstual. Apabila dihilangkan dari model, maka akan memberikan dampak perubahan pada R square itu sebesar 0,162. Ini modelnya cukup, maaf, efeknya itu cukup besar. Faktor strategis apabila dihilangkan dari model, maka akan memberikan dampak pada R square sebesar 0,2, efeknya cukup kecil, seperti itu. Selanjutnya yaitu mendefinisikan quality index. Jadi pada quality index ini tidak ada yang memenuhi model fit, sehingga uji model fit ini tidak harus dimasukkan dari hasil penelitian. Jadi tidak dimasukkan itu tidak apa. Lanjut yaitu uji overloading. Uji overloading itu tidak ada di sini, jadi kita klik edit, calculate. Di sini letaknya itu di bootstrapping. Nah, kita start calculation. Kita tunggu dulu. Nah, uji overloading itu letaknya di final result. Ini bagian overloading, bagian neon, sini. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian p-value-nya. P-value-nya ini menunjukkan kurang dari 0,5 semua ya, dan disimpulkan bahwa indikator itu formatif valid. Apabila P-value-nya kurang dari 0,5, maka indikator formatif valid. Nah, selanjutnya ke analisis model struktural dan cara mendefinisikannya. Di sini ada dua. Yang pertama itu signifikan variabel. Signifikan variabel di sini letaknya itu di type koefisien ini paling atas. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang menghubungkan. Kita perpanjang aja biar kelihatan.
Nah, seperti ini. Di sini yang kita lihat itu ada di p-value-nya sama original sampel atau O. Kita ambil contoh di ini, pengetahuan ekonomi sirkular, adopsi ekonomi sirkular. Kita tentukan dulu HO dan H-nya. HO-nya pengetahuan ekonomi sirkular itu tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. HA-nya pengetahuan ekonomi sirkular ini berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Kita lihat di sini p-value-nya yaitu 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,5, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular itu berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Nilai koefisiennya, original sampelnya itu sebesar 0,562. Menunjukkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular memberikan pengaruh positif terhadap adopsi ekonomi sirkular. Meskipun pengaruhnya itu tidak signifikan, 0,562 ini menunjukkan bahwa ketika pengetahuan ekonomi sirkular baik, maka adopsi ekonomi sirkular akan menjadi lebih baik pula. Lebih jauh jika pengetahuan ekonomi sirkular dinaikkan satu satuan, maka adopsi ekonomi sirkular naik 0,562 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah. Jadi intinya apabila pengetahuan ekonomi sirkular ini naik, maka adopsi ekonomi sirkular juga mengalami kenaikan 0,562 seperti itu. Kenapa kok dikatakan berpengaruh positif? Karena di sini tandanya positif. Apabila negatif, nanti ada caranya sendiri, cara membacanya sendiri. Nah, di sini kalau signifikan variabel itu hanya dua variabel, 1, 2, 3, 4. Nah, yang untuk 3 ini masuk ke dalam interpretasi variabel moderasi. Sini. Kita ambil contoh PES, FK, ini kita ambil contoh ini aja. Pengetahuan ekonomi sirkular, X faktor kontekstual, tahap adopsi ekonomi sirkular. Kita lihat p-value-nya ada berapa? 0,254. Kita tentukan dulu HO-nya. H0-nya yaitu pengetahuan ekonomi sirkular tidak memoderasi faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Sebaliknya, HA-nya pengetahuan ekonomi sirkular memoderasi hubungan faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Karena tadi p-value-nya yaitu 0,254, itu menunjukkan lebih dari 0,5, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular tidak memoderasi hubungan kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Terus besarnya koefisien di sini 0,104. Ini nilainya positif yang menunjukkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular mampu memperkuat hubungan faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular. Arti memperkuat di sini adalah hubungan antara faktor kontekstual dan adopsi ekonomi sirkular menjadi lebih kuat ketika pengetahuan ekonomi sirkular juga kuat. Seperti itu cara membacanya. Namun apabila di sini tandanya negatif, berarti memperlemah. Tuh. Sekian tahapan-tahapan analisis SEM efek moderasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah menginterpretasikan ataupun salah langkah, mohon dimaafkan. Saya Septiana Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.